Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, siapa yang tak mengenal Nabi Sulaiman? Mujizat yang diberikan Allah kepadanya membuat siapapun bisa terkagum-kagum, bahkan iri. Ia dikenal sebagai sosok yang bisa memerintahkan bangsa jin dan hewan. Bahkan ada beberapa peninggalan berharga yang membuat siapapun penasaran, tak terkecuali Israel. Benda apakah itu? Kenapa Israel sangat mengincar benda-benda peninggalan Nabi Sulaiman? Apakah Israel akan menguasai dunia setelah mendapatkannya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa mukjizat Nabi Sulaiman yang membuatnya disegani? Nabi Sulaiman terkenal akan kebijaksanaannya. Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud yang merupakan raja Israel. Sulaiman diangkat menjadi nabi serta rasul setelah cukup umur, dan ketika sang ayah wafat, Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja dari orang-orang Yahudi, menggantikan ayahnya. Ia diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dapat berbicara dengan segala binatang. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Al-Quran Surah An-Naml ayat 19. Ia ternyata juga bisa mengendalikan makhluk halus seperti jin dan setan. Selain mukjizat yang melimpah, Nabi Sulaiman adalah sultan bergelimang harta yang mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antar manusia, binatang, dan jin. Dinding istananya terbuat dari batu pualam, tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dengan ukiran mutiara dan intan, berlian, pasir di taman ditaburi mutiara. Pantas saja umat Israel semakin terheran-heran dan penasaran. Bagaimana hubungan Nabi Sulaiman dan Israel? Meski dikaruniai banyak kebaikan, namun sayang, orang-orang Israel malah kufur terhadap Nabi Sulaiman. Mereka mengingkari jika ia adalah Rasul utusan Allah. Lantas orang-orang Yahudi dan mereka yang mengaku ahli kitab ingin memiliki kemampuan Nabi Sulaiman karena dapat membuat bangsa jin patuh. Orang Yahudi pun menuduh Sulaiman mempunyai sebuah kitab atau benda yang membuat mereka bisa sekuat Nabi Sulaiman. Melihat Yahudi sangat rakus, setan juga ingin menyusun ide. Setan sering naik ke langit untuk menguping pembicaraan dari para malaikat tentang kejadian gaib apa yang akan dan sedang terjadi di bumi. Setelah mendengar beberapa percakapan, setan membumbui apa yang didengar dengan 70 kebohongan di setiap kalimat. Kalimat tersebutlah yang akan menjadi sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman mengambil sihir-sihir milik setan tadi dan mengubur sihir tersebut di bawah tempat duduk Nabi Sulaiman. Hal ini dilakukan agar sihir-sihir itu tidak dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke depannya. Namun setelah beliau wafat, bangsa Israel mencari-cari harta peninggalan tersebut karena ingin seperti Sulaiman. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab mereka jika Sulaiman memang mempunyai kitab sakti yang dikubur di bawah singgasananya. Setan memperdaya Israel jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia serta membuat jin dan setan patuh kepadanya. Bangsa Israel percaya dan mereka segera